Nilai dasar etika publik yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dihayati dan diterapkan dalam memulai dan mengakhiri pekerjaan dengan berdoa. Guru juga mengajak peserta didik berdoa sesuai agama masing-masing. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan melalui salah satu cara, yaitu ketika guru mengajar, guru tidak menyakiti peserta didik baik secara verbal maupun fisik. Guru membangun suasana belajar yang ceria dan menyenangkan. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Pengabdian berbentuk pengajaran yang tulus dan sungguh-sungguh untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Bentuk kesungguhan dapat terlihat dari ketepatan memulai dan mengakhiri waktu pelajaran. Sebagai seorang ASN, kita diharuskan untuk senantiasa menerapkan etika publik dalam kehidupan sehari-hari. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk menjalankan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam menerapkan etika publik, seorang ASN berpegang akan nilai-nilai dasar etika publik yang diantaranya adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sebagai contoh penerapan nilai-nilai dasar etika publik tersebut adalah memberikan layanan konsultasi pembelajaran dengan ramah dan sesuai dengan kompetensi profesional seorang guru. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Sebagai contoh penerapan nilai-nilai dasar etika publik tersebut adalah melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif. Sebagai contoh penerapan nilai-nilai dasar etika publik tersebut adalah yang pertama, mengucapkan salam kepada sesama Bapak Ibu guru tanpa membedakan ras, usia, agama, maupun gender. Contoh yang kedua, membantu rekan sesama guru dengan baik dan sopan santun tanpa membedakan ras, usia, agama, maupun gender. Salah satu nilai dasar etika publik adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Sebagai contoh penerapan nilai tersebut adalah menolak imbalan atas layanan yang diberikan. Oh, nggak perlu Pak. Jadi untuk semua pelayanan di sini itu gratis. Jadi kita tidak menerima uang seperti ini Pak. Jadi semua pelayanan ini gratis. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Contohnya adalah mengisi e-kinerja setiap harinya sebagai wujud pertanggungjawaban kita sebagai ASN. Kemudian berikutnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Contohnya di masa pandemi ini adalah mengingatkan warga sekitar kita untuk patuh terhadap prokes dan senantiasa menerapkan 3M. Salah satunya adalah memakai masker yang benar dan menutup hidung. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Seperti contoh video ini. ASN memberikan pelayanan untuk masyarakat yang datang ke kantor. Dalam hal ini, dalam pembuatan perizinan berusaha, kita akan memberikan pengarahan terkait pengisian form perizinan berusaha. Kemudian kita tindak lanjuti dengan cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna, serta tetap mengutamakan sopan santun.
mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi kerjanya, hendaknya selain memberikan arahan atau perintah juga harus dapat menjadi contoh atau teladan bagi organisasinya dan dapat berlaku adil serta dapat memaksimalkan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. ASN diharapkan mampu menghargai komunikasi dan koordinasi dari organisasinya sehingga kerjasama dapat terjalin dengan efisien dan efektif dan dapat mencapai tujuan dari organisasi. Dalam rangka pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, maka salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan di sekolah adalah dengan melaksanakan in-house training. In-house training dilaksanakan dalam upaya peningkatan kompetensi guru dalam hal pengajaran. Ketika kompetensi guru itu meningkat, maka kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut maka akan meningkat. Pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan hasil pembelajaran yang baik pula. Untuk itulah, maka perlu dilaksanakan upaya peningkatan kompetensi guru secara terus-menerus agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih berkualitas dan lebih meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran tersebut. In-house training ini dilaksanakan selama 3 hari, di mana narasumber bisa saja entah itu kepala sekolah, guru, ataupun dari pihak sekolah mengundang narasumber dari pihak luar. Adapun salah satu contoh in-house training yang dilakukan yaitu pelatihan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan penilaian proses pembelajaran. Sehingga pada akhirnya guru mengetahui proses penilaian pembelajaran dengan benar dan tepat.